Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir makalah pengantar psikologi yang diampu oleh Bu Esti. Perkenalkan, nama saya Lukita Arianta Yudantara, NIM saya 2332047. Saya Raina Sakira Haryono dengan NIM 233-20426. Saya Melda Sugia dengan NIM 233-20457. Saya Milani Agus Rantono dengan NIM 23320-433. Saya Zahwa Azhara dengan NIM 2332047. Oke, selamat menyaksikan. Dadah. Perspektif utama dalam psikologi. Sebelum melanjutkan presentasi, saya mewakili teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, Ibu Dr. Esti Ayu Purnamaningsi MS yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Dan rumusan masalah yang saya bahas adalah bagaimana teori-teori dari perspektif kognitif, perspektif ekologis, perspektif humanistik, dan perspektif psikologi Islam. Dan rumusan masalah lainnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Teori-teori dalam perspektif psikologi. Yang pertama, ada perspektif kognitif. Teori perspektif kognitif adalah teori psikologi yang mempelajari bagaimana manusia memproses informasi dan bagaimana proses ini mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan manusia. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia mengorganisir, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi dari lingkungannya. Teori ini juga mempelajari bagaimana manusia mengingat, memperhatikan, dan memecahkan masalah. Kedua, perspektif ekologis. Perspektif ini pertama kali dibangun oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1979, dan Uri Bronfenbrenner mengatakan bahwa teori ini menekankan tentang betapa pentingnya faktor ekologis dalam memahami perilaku manusia dan interaksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa lingkungan sosial dan fisik seseorang dapat dibagi menjadi 4 yang saling terkait. Pertama, ada mikrosistem, kedua ada mesosistem, ketiga ada ekosistem, dan keempat ada makrosistem. Dalam ilmu sosial, teori ini adalah salah satu teori yang digunakan untuk memahami hubungan antara individu dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Teori ini menekankan tentang betapa pentingnya memahami faktor ekologis dalam perilaku manusia dan interaksi sosialnya. Ketiga, perspektif humanistik. Teori humanistik muncul pada tahun 1950-an sebagai tanggapan terhadap teori psikodinamika dan teori behaviorisme. Teori ini menekankan tentang betapa pentingnya peran kognitif dan afektif dalam proses belajar dan betapa pentingnya mempertimbangkan setiap orang secara keseluruhan. Menurut Junior pada tahun 2021. Dalam teori ini menekankan beberapa prinsip utama seperti individu sebagai satu kesatuan yang menyeluruh, pembawaan manusia yang baik dan potensi kreatif manusia, kesehatan psikologi, dan memahami dirinya sendiri dari lingkungannya. Yang keempat dan yang terakhir adalah perspektif psikologi Islam. Perspektif Islam dan ilmu pengetahuan dan filsafat berbeda dari dunia barat. Dalam teori perspektif Islam, segala sesuatu di alam semesta ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Oleh karena itu, perspektif Islam menekankan tentang betapa pentingnya memahami ajaran agama Islam dan memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupan manusia saat memahami fenomena alam dan kehidupan manusia. Beberapa teori dalam perspektif Islam antara lain 1. Epistemologi Islam, 2. Filsafat ilmu dalam perspektif Islam, 3. Perspektif Islam dalam studi gender. Selanjutnya, perilaku dan proses mental manusia akan dijelaskan oleh teman saya. Perilaku dan proses mental dalam berbagai aspek teori perspektif. Yang pertama itu ada perspektif kognitif. Perspektif kognitif mengamati proses mental sebagai asal mula perilaku manusia, seperti teori Jean Piaget yang menyoroti perkembangan kognitif dan Georgie Kelly yang menekankan proses intelektual. Yang kedua itu ada perspektif ekologis. Perspektif ekologis seperti teori sistem informasi menyoroti interaksi kompleks antara individu dan lingkungan mereka. Yang ketiga ada perspektif Islam.
perspektif Islam itu seperti yang diuraikan dalam psikologi Islam, mencakup aspek rohania dan spiritual dalam pemahaman perilaku manusia. Yang keempat, itu perspektif humanistik. Pendekatan humanistik dengan teori seperti self-actualization oleh Abraham Maslow menitik beratkan pada pengalaman subjektif pilihan individu. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan teori perspektif kognitif, perspektif ekologis, humanistik, dan juga perspektif Islam. Yang pertama, kelebihan perspektif kognitif. Teori kognitif ini membantu individu menjadi lebih kreatif dan juga mandiri saat belajar. Individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mereka mengolahnya, kemudian mengembangkan gagasan, serta memperluas pengetahuan mereka. Teori kognitif ini tidak berfokus pada hasil belajar, namun berfokus pada proses belajar. Selanjutnya, perspektif ekologis. Menurut Uri Brown Van Brenner, ada 3 kelebihan dari perspektif tersebut. Yang pertama, lingkungan yang mempengaruhi dalam perkembangan anak. Yang kedua, pemahaman konteks lingkungan. Dan yang ketiga, pentingnya pengembangan karakter. Selanjutnya, perspektif humanistik. Di sini ada 3 kelebihan dalam perspektif humanistik. Yang pertama, menekankan pada peran manusia. Yang kedua, berfokus pada interaksi sosial. Yang ketiga, menggambarkan peran komunikasi. Yang terakhir, ada kelebihan dari perspektif Islam. Ada beberapa kelebihan dari perspektif tersebut. Yang pertama, integrasi antara agama dan psikologi. Yang kedua, pemahaman holistik tentang manusia. Yang ketiga, pendekatan moral dan akhlak. Kemudian, pemahaman tentang tujuan hidup. Dan yang terakhir, pendekatan terapeutik yang holistik. Kali ini saya akan membahas keterbatasan teori dari perspektif kognitif, perspektif ekologis, perspektif humanistik, dan perspektif Islam. Menurut perspektif kognitif, keterbatasan teori perspektif kognitif dari sumber Rahmah 2022. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Teori kognitif mungkin tidak dapat menjelaskan situasi belajar yang kompleks karena banyak variabel yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang tidak dapat dijelaskan. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Teori kognitif tidak dapat menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut perspektif ekologis, keterbatasan teori perspektif ekologis. Yang pertama, kesulitan dalam implementasi teori di tingkat lanjut. Teori ini dianggap sulit untuk diterapkan dalam praktik, khususnya di pendidikan tinggi. Yang kedua, keterbatasan dalam menjelaskan inteligensi. Teori ini belum mencakup semua aspek seperti pemahaman inteligensi masih belum tuntas dalam teori ini. Yang ketiga, perspektif humanistik. Keterbatasan teori perspektif humanistik. Yang pertama itu keterbatasan pada fokus teknik. Teori perspektif humanistik cenderung menekankan peran manusia lebih daripada teknik dan alat dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, aspek teknik dan alat yang penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mungkin terlewatkan. Yang kedua, ketergantungan pada situasi. Teori perspektif humanistik mungkin tidak sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya, teori perspektif humanistik mungkin tidak berguna ketika perencanaan dan keputusan berpusat pada data atau teknik. Yang ketiga itu potensi politik. Teori perspektif humanistik memiliki kekuatan politik yang dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mengubah cara teori ini digunakan untuk pengambilan keputusan atau organisasi. Yang terakhir, menurut perspektif Islam. Dalam konteks psikologi, perspektif Islam memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain yang pertama itu keterbatasan pengetahuan. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan terus berkembang dan mengalami perkembangan teori dan penelitian baru. Perspektif Islam dalam psikologi mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengintegrasikan pengetahuan terbaru dalam bidang psikologi. Yang kedua, keterbatasan budaya. Psikologi sebagai disiplin ilmu yang universal mencoba memahami perilaku manusia dari berbagai latar belakang budaya. Perspektif Islam dalam psikologi mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengatasi perbedaan budaya yang ada di dalam masyarakat yang beragam.
Dan terakhir, keterbatasan sumber ajaran. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada metode ilmiah dan penelitian empiris. Sementara itu, perspektif Islam dalam psikologi mungkin lebih bergantung pada ajaran agama dan kitab suci seperti Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat membatasi pemahaman dan pengembangan pengetahuan dalam bidang psikologi. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa perspektif Islam dan psikologi juga memiliki kelebihan dan kontribusi yang berharga. Integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan pengetahuan psikologi dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif tentang manusia dan perilakunya. Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, penting untuk terus mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang psikologi, serta memperluas wawasan tentang perspektif Islam yang relevan dengan konteks. Psikologi kolaborasi antara para ahli psikologi dan cendekiawan Islam juga dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan dan mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif dalam psikologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pengaplikasi berbagai aspek perspektif psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membahas dalam segi perspektif kognitif. Beberapa poin penting mengenai aplikasi teori perspektif kognitif dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pendidikan, psikologi, dan teknologi. Yang pertama yaitu dalam aspek pendidikan, di mana teori perspektif kognitif dapat membantu guru dalam memahami bagaimana siswa memproses informasi dan membangun pemahaman tentang dunia sekitar mereka. Hal ini dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan memfasilitasi pemecahan masalah siswa. Yang kedua, dalam aspek psikologi. Teori perspektif kognitif dapat membantu dalam memahami bagaimana manusia memproses informasi dan membangun pemahaman tentang dunia sekitar mereka. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan terapi kognitif untuk mengatasi masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Dan terakhir, dalam aspek teknologi. Dalam aspek teknologi ini, kognitif dapat membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Hal ini dapat membantu pengguna dalam memproses informasi dan membangun pemahaman tentang cara menggunakan teknologi. Dan selanjutnya, saya akan membahas dalam segi perspektif ekologis. Beberapa poin penting mengenai aplikasi teori perspektif ekologis dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengelolaan lingkungan, kebijakan pemerintah, dan inisiatif lingkungan. Yang pertama yaitu dalam pengelolaan lingkungan. Teori perspektif ekologis membantu dalam memahami hubungan antar manusia dan lingkungan, serta menentukan strategi yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, penataan lingkungan, dan konservasi sumber daya. Yang kedua, dalam kebijakan pemerintah, di mana teori perspektif ekologis membantu dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan realitas lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Hal ini mencakup pengiriman kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan seperti kebijakan tentang pengguna sumber daya alam dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dalam inisiatif lingkungan. Teori perspektif ekologis membantu dalam pengembangan program yang bertujuan melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur lingkungan, promosi kewarganegaraan ekologis, dan penggadaan masyarakat tentang pentingnya melindungi lingkungan. Selanjutnya, dalam perspektif humanistik. Teori perspektif humanistik yang menekankan pada pengembangan potensi individu dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh penerapannya, yang pertama, dalam aspek pendidikan. Pendekatan humanistik menekankan pada pentingnya memahami siswa sebagai individu dan mendorong perkembangan pribadi mereka.
Guru dapat menerapkan pendekatan ini dengan mendengarkan, memahami, dan mendukung siswa secara individual, serta menciptakan lingkungan sekitar untuk memungkinkan siswa ekspresi diri dan bertumbuhan pribadi. Yang kedua, dalam aspek psikologi, teori humanistik dapat diterapkan dalam praktik konseling dan terapi. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman dan persepsi individu, serta pendorong-pendorong pertumbuhan pribadi. Terapis dapat menggunakan pendekatan ini untuk membantu klien mengembangkan pemahaman diri dan mencapai potensi pribadi yang lebih besar dalam konteks sosial. Yang ketiga, dalam aspek konteks sosial, pendekatan humanistik dapat mendorong pengembangan masyarakat yang lebih inklusif dan peduli. Prinsip-prinsip seperti empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan pendorongan pertumbuhan pribadi dapat membentuk dasar bagi interaksi sosial yang lebih positif dan membangun. Dengan hal ini, penerapan teori perspektif humanistik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membantu mempromosikan pengembangan pribadi yang holistik dan hubungan antar manusia yang lebih bermakna. Dan yang terakhir, dalam segi perspektif Islam. Teori perspektif Islam memiliki beragam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam agama, hukum, dan kehidupan masyarakat. Beberapa contoh penerapannya yakni: pertama, aspek agama. Implementasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari meliputi aspek-aspek seperti niat, tuntunan dalam menjalani berbagai kegiatan, dan prinsip-prinsip seperti kesabaran, keikhlasan, dan amanah. Yang kedua, dalam aspek hukum, di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengaruh kepribadian dan gaya hidup terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman nilai-nilai ajar Islam sangat terkait erat dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan Islam juga memiliki relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan teori perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu membentuk tata nilai, perilaku, dan interaksi sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, cukup sekian pemaparan saya dalam materi pengaplikasi berbagai aspek teori perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.